Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu Waalaikumsalam. wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berada di kelas pertama kita untuk basic hadith class batch 1 yang agak telat ya karena pembukaan, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Sebelum kita memulai kelas kita yang akan dipandu oleh Ustadz Fatan, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agar kita dapat lebih banyak lagi pembelajaran pada malam hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Fatan. Pada Ustadz Fatan dipersilahkan. Jazakallah khair. Sudah terlihat PDF-nya, PowerPoint-nya, ikhwah? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat wa sayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fahaddatsani jama'atun min asy-syuyukh wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum bi isnadi kullin ila Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan pada kita, bernikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Tidak lupa salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kemudian sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Tadi sudah sedikit kita memberikan muqaddimah ya di pembukaan kelas ini. Jadi langsung saja kita memulai kelas kita pada hari ini, dan kelas kita sebagaimana yang teman-teman tahu semua adalah basic hadith class. Yaitu ini merupakan daurah yang isinya adalah perkenalan tentang ilmu hadith. Perkenalan tentang ilmu hadis, dan insya Allah akan dipandu dengan kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, ini adalah salah satu kitab yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu hadis, yang dijadikan sebagai kitab yang pertama kali dipelajari ya untuk para pemula belajar ilmu hadis. Nah, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan juga kepada alam semesta semuanya, adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bayangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat sehat misalnya, nikmat makanan, ya bahkan nikmat udara gitu ya. Semuanya itu tidak bisa mengalahkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita kehilangan hidayah, maka kita akan kehilangan akhirat kita. Adapun ketika kita kehilangan dunia kita, kehilangan misalnya makanan kita tidak bisa makan atau bahkan tidak bisa bernafas sekalipun, kita hanya kehilangan dunia kita. Ya, sedangkan akhirat itu lebih mulia dibandingkan dengan dunia. Maka nikmat diutusnya Rasulullah sebagai hidayah dan rahmat
untuk seluruh alam itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat dunia yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, yaitu adalah agama ini. Wa la tafarraqu, janganlah kalian berpencar-pencar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana kalian dahulu bermusuh-musuhan. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, manusia bermusuh-musuhan. Satu kabilah menyerang kabilah yang lainnya. Satu kaum menyerang kaum yang lainnya. Saling berperang. Namun ketika Allah datang dengan Islam, ya, mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam, maka Allah mengumpulkan hati-hati para kaum muslimin menjadi satu. Maka cara atau diantara cara kita mensyukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah SAW, adalah dengan mempelajari hadis-hadisnya. Di sini Anda memberikan sedikit analogi, ya, ketika kita rindu dengan orang yang kita cintai, ya, dengan kekasih kita atau sahabat kita, maka biasanya untuk mengurangi rasa rindu itu kita biasanya menelpon, ya, telepon dia, atau misalnya kita berkabar dengan dia. Sehingga ketika kita mendengar suaranya dan juga kabar-kabar tentang dirinya, maka kerinduan itu akan sedikit terobati. Maka para umat Nabi SAW kita, ketika kita rindu dengan Nabi SAW, padahal beliau telah wafat 1400 tahun yang lalu, maka cara kita sedikit mengobati rindu kita kepada beliau adalah dengan membaca hadis Rasulullah SAW. Karena ketika membaca hadis Rasulullah, kita akan mendengarkan tentang kabar-kabar beliau. Qala Rasulullah SAW, fa'ala Rasulullah SAW, dan sebagainya. Seakan-akan Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita masuk, ya, lebih jauh lagi dengan ilmu hadis ini, kita berkenalan dulu dengan yang namanya hadis. Nah, mungkin teman-teman udah sering banget dengar nih tentang hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu apa sih? Ya. Nah, para ulama hadis mendefinisikan hadis dengan ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyyin au khuluqi. Itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi SAW. Baik berupa yang pertama adalah perkataan. Ya, misalnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, ini adalah perkataannya Rasulullah SAW. Maka ini disebut dengan hadis. Atau perbuatannya. Contohnya misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza ghatasala minal janabati ghasala yadahu. Nabi SAW kalau mandi wajib, beliau memulainya dengan mencuci tangan. Nah, ini Aisyah mengkisahkan perbuatannya Rasulullah SAW. Nah, ini juga disebut dengan hadis. Yang ketiga adalah persetujuan. Apa sih maksudnya persetujuan itu? Maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW. Namun beliau tidak mengingkarinya. Ya. Contohnya misalnya hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu, atau Khalid bin Walid, Anda lupa Khalid bin Walid, seperti Khalid bin Walid, beliau radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW membawakan daging dob. Ya, dob itu semacam hewan, ya, yang bentuknya mungkin seperti biawak yang hidup di padang pasir, ya, dan dibawakan di hadapan Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak memakan hewan tersebut, namun tidak juga mengingkarinya. Artinya ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan hal tersebut. Artinya ini daging ini halal dimakan. Nah, itu disebut dengan hadis juga, tapi yang bentuknya adalah persetujuan. Karena Nabi SAW tidak mungkin diam terhadap kemungkaran. Kalau hal tersebut adalah kemungkaran, pasti Rasulullah SAW akan mengingkarinya. Namun beliau membiarkannya. Nah, ini disebut dengan persetujuan atau iqrar atau takrir. Maka itu diambil sebagai hukum dan disebut dengan hadis. Awasfin khalqi atau sifat fisik Rasulullah SAW. Sebagaimana Anas bin Malik pernah mensifati Rasulullah, karena Rasulullah SAW ajmalan nas. Rasulullah itu fisiknya beliau adalah orang yang paling ganteng, kata Anas bin Malik. Ya, paling ganteng. Siapapun yang di muka bumi ini yang laki-laki gitu ya, yang paling ganteng, maka Rasulullah lebih ganteng daripada dia. Ya.
Dan juga Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Beliau memiliki postur yang tinggi namun tidak terlalu tinggi. Ya, karena biasanya orang kalau tinggi banget juga nggak bagus gitu ya, nggak kelihatan ganteng. Wala bil qasir, tapi beliau tidak pendek. Jadi postur beliau lebih ke arah tinggi, ya, namun tidak sangat tinggi sekali yang mengurangi kesempurnaan fisik beliau. Itu adalah sifat fisik, dan ini juga disebut dengan hadis. Au khuluqi, atau sifat akhlak beliau. Ya, sebagaimana Anas bin Malik juga mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Nabi SAW itu merupakan orang yang paling dermawan. Bahkan ajwa ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan yang paling dermawan lagi adalah ketika datang bulan Ramadan. Jadi ini adalah sifat akhlak Nabi SAW, yaitu dermawan. Nah, jadi kelima hal ini, ya, perkataan, perbuatan, tujuan, fisik, dan akhlak, ini adalah yang disebut dengan atau cakupan dari hadis Nabi SAW. Oh ya, sebelumnya kalau nanti ada pertanyaan, silakan langsung aja angkat tangan bagi yang ikhwan gitu ya. Nanti langsung aja disampaikan pertanyaannya. Jadi kita interaktif aja. Kalau yang akhwat silakan dituliskan di chat, nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita berkenalan dengan yang namanya sanad dan matan. Ya, jadi hadis itu ya bukan seperti yang kita kira hanya berupa matan saja atau berupa narasi saja. Namun sejatinya hadis itu terdiri dari dua hal. Yang pertama ada sanad, yang kedua adalah matan. Ya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilah perawi yang menyambungkan antara kita dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun yang lalu. Dan kita terpaut jauh sekali, 14 abad. Ya, maka kita tidak mungkin pernah mendengar Rasulullah secara langsung. Namun, bagaimana hadis itu bisa sampai kepada kita? Yaitu dengan silsilah perawi, dengan perawi-perawi, ya, perantara perawi-perawi yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Nah, perantara tersebut, silsilah perawi tersebut, itulah yang dinamakan dengan sanad atau al-isnad. Kemudian bagian yang kedua adalah matan hadis. Ya, matan adalah narasi hadisnya. Ya, kalau tadi kan silsilah perawinya, kalau ini matannya itu narasinya. Hadis innamal a'malu binniyat misalnya. Bunyal Islam ala khamsin. Ini adalah narasi hadisnya, itu yang disebut dengan matan hadis. Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat ilustrasi dari sanad dan matan ini. Ya. Kita lihat yang di sebelah kanan ini, yang seperti bagan ini, nah, ini disebut dengan syajaratul isnad. Ya, nanti teman-teman kalau belajar ilmu hadis, ya di fakultas hadis misalnya, teman-teman akan melihat ini. Ini dinamakan dengan syajaratul isnad atau pohon sanad. Ya, bentuknya seperti pohon, ada akar-akarnya gitu ya. Nah, bagian yang seperti akar-akar ini, yang di bawahnya, itu yang disebut dengan sanad. Ya, kita lihat misalnya di sini ada Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini dari perawi namanya Abdullah ibn Yusuf. Dari Al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, dari Imam Nafi', dari sahabat Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, yang bawah ini dinamakan dengan sanad. Ya, yaitu silsilah perawi yang menyambungkan kita kepada Rasulullah SAW, yang menjadi perantara antara kita atau antara penulis kitab, ya, karena kita kan membaca kitab hadis ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang atas ini yang besar, nah inilah yang disebut dengan matan hadis. Inilah yang disebut dengan matan hadis, yaitu narasi dari hadis tersebut. Nah, ini kalau yang sebelah kiri, ya, ini nanti teman-teman kalau baca kitab-kitab hadis, ini ambil dari aplikasi ya Jami' Kutubut Tis'ah. Ya, kalau teman-teman baca kitab hadis, ya misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, nah teman-teman akan melihat seperti ini. Ya, Sahih Bukhari di kitab Azan bab Fadlul Salatil Jamaah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Mengatakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, ia mengatakan akhbarana Malik. Mengabarkan kepada kami Malik, Imam Malik. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salat al-fadzi bisa bi'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu memiliki keutamaan 27 kali lipat dari salat sendirian. Nah, bagian yang pertama ini ya, dari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi'an an Abdullah bin Umar. Nah, dari silsilah perawi ini disebut dengan
sanad ya, yang disebut dengan sanad, ya, yaitu silsilah atau perantara antara kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, adapun kata-kata sholatul jamaah tafdhulu sholatal fardhi bi 27 darajah, ini adalah narasi hadisnya atau yang disebut dengan matan hadis. Ya, bisa difahami ya insyaallah ya. Kalau ada yang tidak paham boleh angkat tangan, nanti insyaallah akan Anda jelaskan kembali. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Sebelum kita masuk kepada ilmu hadis, maka ada baiknya kita mempelajari dulu tentang keutamaan hadis. Ya, keutamaan. Kenapa sih kita harus belajar hadis? Ya. Yang pertama, hadis merupakan wahyu. Sama seperti dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis juga merupakan wahyu, sama seperti Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya beliau, yaitu Rasulullah SAW, tidaklah berkata dari hawa nafsunya. Ya, kalau manusia biasa mungkin dia kadang ngomongnya ya atau berbicara itu kadang dengan hawa nafsunya dia. Tapi Rasulullah enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya semuanya yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. Maka semua perkataan Rasulullah adalah wahyu. Hadis semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Oleh karena semua yang dikatakan adalah pesan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ada sebuah kisah, yaitu kisah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma dahulu mencatat semua perkataan Rasulullah, semua perkataan Rasulullah. Ya, Rasulullah ngomong apa semua dicatat sama dia. Dicatat. Kemudian kaum Quraisy melihat hal ini menegur Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah bin Amr, kenapa engkau menulis semua perkataan dari Muhammad? Padahal dia adalah manusia yang bisa saja berbicara ketika senang atau ketika marah. Ya, kadang kalau manusia, kalau bicaranya lagi senang mungkin bagus. Tapi kalau lagi marah, mungkin bicaranya bisa tidak sesuai. Ya, bisa ngawur ya. Nah, melihat hal ini, Abdullah bin Amr mengadukan kepada Rasulullah SAW akan hal ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Uktub walladzi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq." Kata Nabi SAW, tulislah Abdullah bin Amr. Engkau tidak perlu risau. Kenapa? Sesungguhnya tidak pernah keluar dari sini, dari lisanku, kata Rasulullah, illa haq, kecuali semuanya kebenaran. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa hadis merupakan warisan para nabi. Ini adalah tadi hadis yang sudah Anda sampaikan di pembukaan di awal ya. Al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris nabi. Dan nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Nabi ketika wafat, beliau tidak meninggalkan harta apapun. Tidak dinar, tidak dirham. Ya, kata Rasulullah, semuanya itu menjadi sedekah. Namun yang menjadi warisan para nabi adalah innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu ini, yaitu ilmu hadis ini. Inilah warisan para nabi. Maka siapa yang mau mengambil warisan para nabi, hendaknya ia mempelajari hadis. Hendaknya ia mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di antara keutamaannya adalah orang yang mempelajari hadis wajahnya akan bercahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, "Nadbarallahu ra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami satu hadis, kemudian ia menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ini adalah keutamaan orang yang mempelajari hadis akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari hadis, namun kita cukupkan saja 3 ini aja. Baik.
Kemudian kita masuk kepada pembahasan sejarah penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana sih kok bisa hadis yang sudah berumur 1400 tahun lamanya, namun sampai sekarang kita masih bisa mendengarnya. Dan kita masih bisa memastikan kesohihannya. Padahal 1400 tahun yang lalu. Bayangkan ini adalah merupakan sebuah informasi. Ya. Kalau di zaman sekarang aja ya, masalah informasi ini sangat susah ditelaah. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Namun bayangkan ada sebuah informasi yang umurnya 1400 tahun lamanya. Namun, meskipun selama itu, tapi keautentikannya, keasliannya, itu tidak pernah diragukan sama sekali. Itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana caranya? Kita akan lihat, dan untuk mempelajarinya kita harus kembali ke zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup bersama dengan para sahabat. Poin yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum sangat bersemangat dalam menuntut ilmu hadis. Ya, ini kisah yang tadi sudah Anda bawakan, ya, kisah Abdullah bin Amr. Ya, juga di antara kisahnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bercerita bahwa dia memiliki seorang tetangga dari kaum Ansor. Nah, kemudian Umar membuat perjanjian dengan tetangganya. Ya, karena mereka memiliki pekerjaan, ya, memiliki profesi, yaitu memiliki profesi sebagai penggembala kambing. Ya, mereka, Umar dan tetangganya punya kambing, ya, yang mereka harus gembala setiap harinya. Jadi mereka tidak bisa setiap hari datang ke Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu hadis, karena mereka juga punya pekerjaan. Maka Umar bin Khattab dan tetangganya membuat perjanjian. Perjanjiannya adalah satu hari dia menggembala, ya, misalnya Umar pada hari ini dia menggembala. Maka tetangganya pergi ke Rasulullah SAW mengambil ilmu hadis. Kemudian ketika pulang, maka sahabatnya atau tetangganya ini menyampaikan hadis kepada Umar. Besoknya gantian. Ya, tetangganya yang menggembala kambing, Umar yang datang ke Rasulullah menimba ilmu hadis. Ini adalah bentuk semangat, ya, para sahabat untuk mengambil ilmu hadis. Tidak mau terlewatkan satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tinggal di Masjid Nabawi, di samping rumahnya Rasulullah SAW. Saking tidak maunya ketinggalan ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Dan itulah perihal semua sahabat seperti itu. Namun di awal masa Islam, penulisan hadis sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda SAW, La taktubu anni, janganlah engkau menulis dariku, jangan engkau menulis perkataanku, hadisku, kata Rasulullah. Waman kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh. Barang siapa yang menulis hadis, itu selain Al-Quran, maka hendaknya dia hapus. Wa hadithu anni wala haraj. Kalau mau jangan ditulis, tapi disampaikan saja secara lisan. Ya, kenapa di awal Islam dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena ketika itu Al-Quran masih turun, dan Rasulullah SAW takut ketika para sahabat menulis hadis dan menulis Al-Quran di kertas yang sama, akan tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Namun ketika Al-Quran telah turun secara sempurna, dan juga para sahabat bisa mengetahui mana Al-Quran dan mana hadis dan tidak tercampur, maka ketika itu Rasulullah SAW membolehkan para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis di dalam buku-buku mereka atau sahifah, ya, disebut dengan sahifah. Sahifah itu lembaran gitu ya, lembaran. Dahulu para sahabat menuliskan di kertas atau misalnya di pelepah kurma, di batu dan lain sebagainya yang menjadi alat-alat tulis di masa tersebut. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka tinggallah para sahabat. Dan ketahuilah bahwasannya para sahabat merupakan generasi yang paling terbaik. Generasi yang paling terbaik. Sahabat semuanya adil dan jujur. Ya, semua sahabat itu diterima hadisnya. Tidak mungkin ada sahabat yang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji mereka dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kaum muhajirin dan juga dari kaum ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, maka apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat dari kaum muhajir maupun ansar. Mereka Allah telah ridho atas mereka. Maka bagaimana kita bisa mencela para sahabat sedangkan Allah telah ridho kepada mereka? Bagaimana mungkin seseorang yang telah Allah ridhoi bisa berdusta atas Nabi SAW? Tidak mungkin. Oleh karena para sahabat semuanya adalah adil dan jujur. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan bahwa hati hamba yang paling bersih, yang paling baik adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Namun tidak sampai di situ saja. Allah kemudian melihat lagi kepada hati hamba-hambanya yang lain selain Nabi SAW. Maka Allah menemukan bahwa hati yang paling bersih setelah hati Nabi SAW adalah hati-hatinya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah para manusia terbaik setelah para nabi. Ya. Maka Allah memilih mereka. Jadi Allah bukan hanya memilih nabinya saja, tapi Allah juga memilih orang-orang yang akan menjadi penolong para nabi, yaitu para sahabat kita, sahabat Nabi SAW. Ya. Maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong para nabi yang berperang dan berjuang atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para sahabat saling mengambil hadis satu sama lain, yang mereka sebagaimana tadi disampaikan bahwa para sahabat mungkin tidak mendengar semua hadis dari Rasulullah SAW. Karena mereka pun punya pekerjaan sama seperti kita manusia biasa, ya punya pekerjaan, punya aktivitas lain. Ya maka terkadang mereka terluput ya satu hadis dari hadis yang lainnya. Maka mereka mengambil dari sahabat yang lainnya. Ya. Kata Anas bin Malik, "Laisa kullu ma nuhadditsukum an Rasulullah SAW sami'nahu min." Tidak semua hadis yang kami sampaikan itu semuanya kita dengar langsung dari Rasulullah SAW. Walakin haddatsana ashabuna. Namun teman-teman kami yang menyampaikan hadis tersebut kepada kami. Nah, kemudian wa nahnu qaumun la nakdzibu ba'dhum ba'dha. Dan kami, kata Anas bin Malik, maksudnya adalah para sahabat, adalah kaum yang la yakdzibu ba'dhum ba'dha. Tidak ada orang yang berdusta kepada orang yang lainnya. Ya beda dengan orang sekarang gitu ya, susah untuk mencari orang yang jujur. Namun ketika zaman para sahabat tidak dikenal yang namanya sifat berdusta. Maka mereka aman mengambil hadis dari sahabat yang lain. Nah kemudian kapan kemunculan sanad ini? Ya, karena kan para sahabat mengambil langsung dari sahabat yang lain, sehingga tidak perlu lagi diteliti masalah sanad atau susunan perawi yang menyampaikan hadis kepada Nabi SAW. Nah, para ulama menjelaskan bahwa awal mula kemunculan sanad ini adalah ketika zaman fitnah. Ya, ketika banyak sahabat yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersebar bid'ah, ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, kemudian juga fitnah tersebar di kalangan manusia. Maka ketika itulah manusia bisa berbohong atau sebagian manusia berbohong atau berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itulah para ulama hadis mulai berhati-hati mengambil hadis. Yang tadinya mereka mengambil hadis dari siapapun karena tidak ada yang berdusta sama sekali. Namun ketika zaman fitnah dan banyak orang yang berdusta, maka akhirnya para ulama hadis pun berhati-hati dan memilah-milih perawi mana yang bisa diambil hadisnya. Hal ini disampaikan oleh seorang tabi'in yaitu Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala.
Dia mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para ahli hadis mereka tidak menanyakan masalah sanad karena tidak ada yang berdusta. Ya, jadi tidak perlu lagi ditanya akan sanad sebuah hadis. Namun falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi sebuah fitnah yang besar, qalu sammu lana rijalakum. Barulah para ahli hadis memilah hadis. Mereka mengatakan sebutkan pada kami sanad kalian. Ketika seseorang menyampaikan hadis, sebutkan dari siapa engkau mendengar hadis tersebut. Ya, maka melihat kepada sanadnya. Jika sanad tersebut disampaikan oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh di atas hadis Nabi SAW, di atas keyakinan yang sesuai dengan para sahabat, maka diterima hadisnya. Namun ketika hadis itu disampaikan oleh perawi yang menyimpang, ya ahli bid'ah, yang memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka hadisnya pun ditolak oleh para ulama hadis. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Muhammad ibn Sirin sebagai fitnah yang menjadi awal mula kemunculan sanad ini adalah fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, ya, maka ketika itulah fitnah itu sangat ya terlihat di kalangan manusia. Dan ketika itulah munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat dan juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itulah sifat dusta itu mulai tersebar. Ya, orang mulai memasukkan hadis Nabi SAW, maka para ulama hadis melihat sanad mereka kepada siapa mereka mengambil ilmu hadis. Nah, setelah zaman itu maka semua para ulama hadis menjadikan sanad sebagai alat autentikasi ya atau alat kesahihan sebuah hadis. Dan sanad ini menjadi kebanggaan umat Islam, menjadi kekhususan umat Islam. Chain of narrators. Ini adalah bahasa Inggrisnya dari sanad ya, itu silsilah dari perawi. Chain of narrators. Oleh karena Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kenapa? Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Karena kalau nggak ada sanad, semua orang bisa berkata sesuai yang kehendaknya. Orang bisa mengatakan ini hadis, bisa membuat hadis semaunya dia. Tapi karena adanya sanad, maka orang tidak bisa sembarangan membuat hadis. Ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, maka ia akan bertanggung jawab dari siapa dia mengambil dan dari siapa dia mengambil. Apakah diambil dari orang-orang yang siqah, yang kuat hafalannya, yang agamanya baik, maka diambil. Kalau tidak, maka tidak diambil. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa sanad ini merupakan kekhususan umat Islam. Al-isnadu min khasa'isil ummah al-islamiyah. Kenapa? Karena tidak ada lagi umat, ya, tidak ada lagi agama lain yang menggunakan konsep sanad ini. Oleh karenanya, agama-agama lain itu banyak yang sumbernya tidak jelas. Ya, apakah itu dari manusia? Ya, tidak jelas. Dibuat-buat oleh manusia. Sedangkan agama Islam ini, terutama ilmu hadis ini, bersambung antara kita kepada Rasulullah SAW dengan jalur yang kuat, yaitu sanad-sanad yang kuat, yang sahih kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa memastikan bahwa cara beragama yang kita lakukan sekarang itu sama dengan Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang disampaikan sekarang yang kita baca di kitab-kitab hadis itu adalah sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa memastikan hal itu. Adapun agama-agama lain, maka mereka sendiri pun tidak yakin apakah benar kitab-kitab suci mereka, perkataan-perkataan mereka dalam agama adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memiliki konsep sanad yang menjadi fondasi dari keilmiahan agama mereka. Adapun Islam itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sebab sanad ini yang selalu terjaga dari setiap zamannya sampai kepada kita. Nah, kemudian setelah para sahabat wafat dan Islam mulai tersebar di seluruh penjuru dunia, ya, maka para sahabat pun berpencar-pencar ke berbagai negara, ya, karena Islam sudah luas, ya, kekuasaannya. Maka para sahabat diutus ke negara-negara selain Makkah dan Madinah.
maka sumber hadis terpencar. Nah, mulailah ketika itu para penuntut ilmu hadis menempuh jalan yang namanya rihlah. Nah, mereka rihlah menempuh jalan yang jauh untuk mengambil hadis. Ya, di antaranya adalah Imam Bukhari. Ini adalah kisahnya yang panjang sekali. Beliau intinya adalah beliau rahimahullah taala pergi ke berbagai negara, ya, ke berbagai negeri, ya, termasuk di antaranya adalah Makkah dan Madinah. Kemudian juga Basrah, Baghdad, Kufah, Damaskus, ya, Dimashq, dan Naisabur, Misr, dan lain sebagainya, Mesir, dan negara-negara yang lainnya. Dan ini merupakan kebiasaan para penuntut ilmu hadis. Mereka setelah mereka mengambil ilmu dari ulama di negaranya, ya, misalnya kita gitu ya, mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia misalnya. Nah, ketika selesai itu semua, barulah kita rihlah, ya, kita menuntut ilmu di negeri lain misalnya, di negeri-negeri yang banyak ulama di sana. Nah, seperti itulah dahulu para ulama hadis mengambil ilmu. Ya, ketika mereka telah selesai mengambil hadis dari para ulama-ulama yang ada di negeri mereka, mereka berangkat pergi ke negeri-negeri lain yang juga banyak ulamanya, mengambil ilmu hadis di berbagai negeri. Nah, kemudian kita berbicara tentang sejarah penulisan ilmu hadis. Ya, ketika di awal masa Islam, pada masa sahabat, tabi'in, itu hadis belum terkumpul dalam buku. Ya, tidak berkumpul dalam kitab. Ya. Namun mereka menghafal dengan otak mereka, ya, di hati mereka dan di otak mereka. Kemudian menyampaikannya secara lisan, ya, secara verbal. Sebagaimana Abu Nadrah pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang mengatakan, ala tuktibuna, tidakkah engkau menuliskan hadis untuk kami? Fa'inna nahfaz, karena kami tidak bisa menghafal. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, la inna lan nuktibakum walan naj'aluhu qur'anan walakin ihfadhu anna kama hafidhna nahnu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafalkanlah, jangan, kami enggak akan nulis buat kamu. Kami mau kalian menghafal sebagaimana kita pun dulu menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa awal Islam, hadis itu lebih banyak dinukilkan, ya, atau diwariskan secara verbal, ya, secara lisan. Karena juga konteksnya adalah ketika itu memang peradaban umat Islam, ya, terutama para sahabat, itu memang masih peradaban yang minim, ya, artinya mereka tidak banyak menulis sesuatu, namun lebih ke masalah hafalan. Dan juga memang ketika itu kaum Arab, ya, itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam masalah hafalan. Ya, bahkan mereka sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Ya, kayak kita ya, berkali-kali dengar nggak hafal-hafal. Jadi ulang berkali-kali nggak hafal-hafal. Tapi mereka dulu sekali dengar langsung hafal. Jadi ngapain lagi ditulis, ya? Karena mereka langsung menghafalkan dan langsung disampaikan secara lisan. Dan inilah sebenarnya yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Engkau mendengar hadis dariku, kemudian nanti ada orang lagi yang mendengar dari kalian, dan juga nanti ada lagi orang yang mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Terus begitu. Ya. Nah, adapun ulama yang dikenal pertama kali mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, unzur maka min hadits Rasulullah SAW faktub wa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabil ulama. Engkau silahkan cari atau kumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan tuliskan, kata beliau. Ya, kenapa? Karena aku takut ilmu ini akan hilang dengan hilangnya para ulama. Ya, ketika itu para ulama banyak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal. Dan ketika ulama meninggal, ketika ulama wafat, maka ilmu pun wafat bersama dia. Karena ilmu tidak ditulis. Hanya dalam bentuk hafalan saja. Ketika ulama tersebut wafat, maka hadisnya pun wafat bersama dengan dia. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Imam Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab, namun kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Kitab tersebut tidak sampai kepada kita, hilang. Ya. Namun itulah yang dikenal sebagai yang pertama kali mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah Imam Az-Zuhri
mulailah para ulama-ulama yang lain mengikuti jalan beliau dan menuliskan kitab-kitab hadis. Ya, mereka mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah kitab dan menyebarkannya kepada manusia. Nah, kemudian datanglah abad ketiga Hijriyah yang disebut dengan Golden Age, ya, masa keemasan penulisan ilmu hadis. Karena di masa ini, di abad inilah lahirnya ulama-ulama besar ilmu hadis. Dari mulai Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Bukhari juga, ya, penulis dari kitab Sahih Bukhari yang sangat masyhur sekali, yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah imamnya para ulama hadis. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah, Imam Abu Daud, dan juga ulama-ulama yang lainnya yang sangat banyak sekali ulama-ulama hadis yang besar yang hidup pada zaman ketiga Hijriyah. Dan juga di abad ketiga ini muncul kitab-kitab hadis yang paling masyhur di kalangan manusia, yang biasa kita sebut dengan Al-Kutubus Sittah. Ya, Al-Kutub As-Sittah, yang artinya dalam bahasa Arab kitab yang 6, ya, 6 kitab. Al-Kutubus Sittah artinya kitab yang 6. Ya, ini tolong dihafalkan, ya, ini penting sekali. Apa itu Al-Kutubus Sittah? Ini adalah yang sangat masyhur sekali di kalangan para penuntut ilmu hadis. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Ya. Yang mana dikatakan oleh sebagian ulama, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, bayangkan kitab-kitab yang ada di muka bumi ini, tentu saja yang paling utama dan yang paling sahih adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim juga sama, merupakan kitab yang sangat agung sekali. Ya, bahkan kedua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu telah dijamin kesahihannya oleh umat seluruhnya. Semua kita, semua umat Islam berpendapat, ya, semuanya berijma, ya, semuanya sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan dua kitab yang paling sahih yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Abu Daud yang dikarang oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Kemudian ada Jami' At-Tirmidzi, ada juga Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ada 6 kitab, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ini disebut dengan Al-Kutub As-Sittah, ya. 6 kitab yang menjadi pokok atau rujukan, ya, ilmu hadis. Ya, hadis Nabi SAW, yaitu di Al-Kutub As-Sittah ini, 6 kitab ini. Nah, terakhir kita berkenalan dengan model-model penulisan kitab hadis. Ya, jadi para ulama hadis ketika mereka menuliskan kitab-kitab hadis, maka mereka mengikuti satu metode tertentu. Ya, mereka mengikuti satu metode tertentu. Dan metode ini tidak hanya satu saja, akan tetapi ada beberapa metode cara penulisan ilmu hadis. Nah, yang pertama adalah Al-Muwatta, yang paling kanan ini Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta ini contohnya seperti Muwatta Imam Malik. Ya, Muwatta Imam Malik. Apa sih kitab Muwatta itu? Ya, Muwatta secara bahasa artinya al-mumahhad, yaitu yang disiapkan. Maksudnya adalah Al-Muwatta ini sebenarnya kitab hadis yang disiapkan untuk orang yang belajar fikih, yang belajar hukum-hukum Islam. Jadi Al-Muwatta adalah kitab yang disiapkan untuk orang-orang yang mau belajar fikih. Karena di dalamnya bukan hanya ada hadis Nabi SAW saja, ada juga fatwa-fatwa sahabat dan yang setelahnya. Jadi ada fatwa-fatwa sahabat, ada fatwa-fatwa tabi'in yang berkaitan dengan fikih. Jadi ini tidak khusus hanya hadis Nabi SAW saja isinya, namun juga ada fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang menunjang seseorang untuk belajar ilmu fikih. Jadi Al-Muwatta adalah kitab yang dipersiapkan untuk orang yang belajar fikih. Ya. Kemudian model penulisan yang kedua atau metode penulisan yang kedua adalah Al-Musnad. Ya, Al-Musnad. Contohnya yang paling masyhur adalah Musnad Al-Imam Ahmad, ya, Musnad Imam Ahmad. Ada juga yang lainnya Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Daud At-Tayalisi dan sebagainya. Namun yang paling masyhur adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Apa sih kitab Musnad itu? Nah, kitab Musnad itu adalah kitab hadis yang diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Ya, jadi Al-Musnad adalah kitab hadis
yang diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Jadi misalnya kita ambil contoh Musnad Imam Ahmad. Kalau kita buka Musnad Imam Ahmad, kita lihat misalnya daftar pustakanya gitu ya. Maka kita lihat babnya itu disusun berdasarkan sahabat. Ya, bab pertama misalnya, bab Musnad Abu Hurairah. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ada hadis-hadisnya. Bab yang kedua misalnya bab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti ada hadis-hadis dari Abu Bakar. Jadi kitab Musnad ini disusun ya, diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Alkitab Al-Jami'. Ya, kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' adalah kitab yang diurutkan berdasarkan bab. Ya, diurutkan berdasarkan bab. Kalau tadi kan Al-Musnad diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Kalau Al-Jami' itu diurutkan berdasarkan bab. Misalnya ada bab tentang bab iman, ada bab tentang tafsir, ada hadis-hadis tentang tafsir di sana, ada hadis tentang iman di sana. Nanti ada bab tentang tauhid, ada bab tentang fikih juga dan lain sebagainya. Jadi kitab Jami' adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab, ya berdasarkan urutan pembahasan babnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya contoh misalnya Jami' itu adalah Jami' At-Tirmidzi, ya tadi yang kita sebutkan Jami' At-Tirmidzi contohnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah As-Sahih. Ya, contohnya tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada juga Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Nah, apa itu kitab Sahih? Kitab Sahih adalah kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Kalau model penulisan yang tadi ya, Muwatta, Musnad, Jami', itu terkadang penulisnya menyampaikan hadis yang sahih. Kadang juga menyampaikan hadis yang hasan. Bahkan ada sebagian hadis yang dhaif juga. Tapi kalau kitab As-Sahih itu dia hanya menuliskan atau memasukkan hadis-hadis yang sahih saja. Contohnya tentu saja Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, yang sabit, yang terbukti keasliannya sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah model penulisan yang disebut dengan As-Sunan. Ya, As-Sunan. Contohnya seperti Sunan Abu Daud, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lainnya. Apa sih kitab Sunan itu? Kitab Sunan adalah kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis tentang fikih saja. Kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis tentang fikih saja. Jadi dia diurutkan berdasarkan bab, namun hanya hadis-hadis tentang fikih saja. Ya, fikih tentang at-thaharah, bersuci, tentang as-shalah, tentang salat, tentang haji, tentang puasa dan lain sebagainya. Jadi hanya tentang fikih aja. Bedanya kalau Al-Jami' ya tadi Al-Jami' itu dia diurutkan berdasarkan bab, tapi babnya lebih luas. Ya, mencakup bab yang lain selain fikih juga. Ya misalnya bab tentang tafsir, bab tentang iman, tentang tauhid dan lain sebagainya. Kalau Sunan ini khusus untuk pembahasan fikih aja. Kemudian perbedaan antara Muwatta dengan Sunan, kalau tadi Muwatta itu selain ada hadis Nabi SAW, ada juga perkataan-perkataan sahabat, ya fatwa-fatwa sahabat, fatwa-fatwa dari tabi'in misalnya. Adapun Sunan ini isinya adalah hadis Nabi SAW aja. Ya, tidak ada fatwa-fatwa atau perkataan-perkataan sahabat dan yang lainnya. Namun memang dia hanya menuliskan hadis-hadis tentang fikih saja. Nah, kemudian demikianlah kitab-kitab tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui sanad kitab. Jadi kitab juga memiliki sanad. Ya, nanti biasanya antum kalau ikut daurah-daurah tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Nanti ada biasanya diberikan ijazah sama'i, yaitu ijazah sanad kitab yang menyampaikan antara kita dengan penulis kitab tersebut. Begitu terus sampai hadis-hadis itu sampai kepada kita dan kita bisa menikmati hadis dan mengamalkan hadis, membaca hadis dari kitab-kitab tersebut. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga sunnah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara para sahabat. Ya, mereka adalah generasi terbaik, khairun nasi qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Kemudian juga perantara para tabi'in, yaitu murid dari para sahabat, dan kemudian para ulama-ulama setelahnya
dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Maka sekarang adalah tugas kita. Tongkat estafet itu berada pada kita. Ya, kita telah mendapatkan hadis-hadis tersebut dari orang-orang terdahulu kita. Maka sebagaimana para pendahulu kita, para ulama kita, menjadi wasilah yang menyambungkan kita kepada Nabi SAW, maka jadilah kita penyambung silsilah ilmiah ini bagi generasi setelah kita. Jangan sampai silsilah ini terputus di kita. Ya, namun lanjutkan silsilah ini yang telah tersambung dari setiap generasi ke generasinya, agar generasi setelah kita pun bisa menikmati hadis dan mengamalkannya sebagaimana kita pun bisa menikmati dan mengamalkannya karena jasa-jasa dari orang-orang sebelum kita. Nah, demikian pembahasan kita untuk hari ini di kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Setelah ini kita akan coba sedikit bahas tentang satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagai penutup kelas kita. Sebentar. Ya, sebelum kita menutup kelas hadis kita pada hari ini, Ana akan sedikit bahas satu hadis ya yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-9 dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ini sedikit sebelumnya sedikit perkenalan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala merupakan kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis yang singkat namun padat makna. Ya, jadi ada sebagian hadis yang dia lafaznya sedikit, ya, namun maknanya sangat dalam dan luas. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tersebut yang jumlahnya adalah 42 hadis dan menamakan kitabnya dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini merupakan kitab yang sangat agung sekali, yang sudah sangat masyhur didengar oleh semua umat Islam, dan ini menjadi pemula ya bagi orang-orang yang mulai belajar ilmu hadis, hendaknya memulai dengan kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Karena kitab ini berisikan hadis-hadis yang mencakup banyak sekali pembahasan tentang Islam. Ya, diantaranya hadis pertama tentang niat, kemudian tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan yang lain sebagainya. Ya, tentang pondasi-pondasi agama Islam. Nah, al-hadits tasi, hadis yang ke-9 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ada pertanyaan siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan ya padahal beliau radhiyallahu anhu hanya beliau termasuk di antara sahabat yang terakhir masuk Islam. Beliau hanya menemani Rasulullah selama 4 tahun saja. Namun beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau sangat semangat menuntut ilmu hadis. Bahkan seperti yang Anda bilang, Abu Hurairah tinggalnya di Masjid Nabawi di samping rumahnya Rasulullah SAW agar senantiasa mendengarkan hadis-hadisnya. Dan juga beliau radhiyallahu anhu diberikan kelebihan hafalan. Dan ini pun atas berkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Ya, kepada beliau Nabi SAW pernah berdoa untuk beliau agar dikuatkan hafalannya, sehingga beliau ketika mendengarkan sebuah hadis maka beliau tidak akan pernah melupakan hadis tersebut. Beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Namun ya, para ulama hadis berbeda pendapat akan namanya. Ya, banyak namanya, ya, perkataan tentang namanya. Namun yang paling masyhur adalah beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini bagian awal ini disebut dengan sanad ya tadi ya. Yang menyampaikan hadis ini ke Rasulullah SAW itu Abu Hurairah. Ini dengan sanad.
Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, kata Rasulullah. "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang membuat orang-orang sebelum kalian celaka, yang membuat umat-umat terdahulu itu celaka. Kenapa? Kasratu masailihim. Mereka banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka menyelisihi perintah para nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim biasanya disebut dengan muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Dan sebuah hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau bahkan keduanya, maka sudah dipastikan kesohihan. Ini kaidah, ya. Kalau kita mendengarkan sebuah hadis dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Muslim atau keduanya, maka kita sudah bisa memastikan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Karena para ulama dan bahkan manusia seluruhnya, umat ini seluruhnya bersepakat bahwa semua yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semuanya adalah sahih, betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini memberikan faidah wajibnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita wajib mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka mentaati Rasulullah SAW itu wajib. Sama seperti mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Rasulullah SAW larang dalam hadis-hadisnya, maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW, harus kita ikuti. Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada larangan tentang misalnya riba, ya makan harta riba, maka kita dengarkan. Dan jangan kita selisihi perintah Rasulullah SAW. Begitu juga ketika ada perintah, maka kita lakukan. Namun tentu saja mastata'tum, semampu kalian. Nah, lihat di sini, kalau masalah larangan, Rasulullah SAW tidak mengkaitkannya dengan kemampuan. Karena meninggalkan sesuatu itu pasti bisa. Ya, orang meninggalkan sesuatu pasti bisa. Ya, nggak mungkin nggak bisa sebenarnya. Secara fisik pasti bisa sebenarnya. Ya, hanya saja mungkin berat atau apa. Ya, tapi bisa. Ya, meninggalkan riba itu bisa. Meninggalkan zina itu bisa. Ya, mampu sebenarnya manusia itu. Karena kita tidak mungkin dibebani sesuatu yang tidak kita mampu. Karena meninggalkan sesuatu itu pasti mampu. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika sebuah perintah, terkadang perintah itu tidak kita mampu jalankan. Contohnya misalnya ketika perintah sholat untuk berdiri, ya. Kemudian seseorang sakit nggak bisa sholat berdiri. Nah, maka ini gugur. Ya, kewajiban dia sholat berdiri dan dia boleh untuk sholat duduk. Atau misalnya yang sekarang sedang kita alami, ya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Namun ketika di masa seperti ini, masa pandemi seperti ini, maka kewajiban tersebut gugur. Ya, karena kita tidak mampu melakukan sholat berjamaah di masjid, ya karena adanya wabah yang sedang menimpa kita ini. Semoga Allah SWT mengangkatnya dengan cepat. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa yang merusak dan menghancurkan umat-umat sebelum kita, umat Tsamud, ya kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Fir'aun, dan kaum-kaum yang lainnya, Bani Israel, semuanya mereka itu, kenapa mereka bisa hancur, bisa hilang, dan bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena apa? Kathratu masailihim, banyak bertanya.
bukannya langsung melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan nabinya, mereka malah banyak bertanya. Seperti Bani Israel yang disuruh oleh nabinya Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi. Ya, bukannya mereka segera menyembelih sapi, mereka malah nanya-nanya dulu. Sapi yang kayak gimana nih? Sapinya warnanya apa? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat mereka semakin susah untuk mengerjakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kita. Mereka banyak bertanya, banyak bertanya. Ya. Namun kita umat Islam dan orang yang beriman tentunya, ketika Nabi SAW menyuruh kita, merintahkan kita satu hal, atau melarang dari sesuatu, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita mengatakan, ya Allah, kami dengar dan kami taati. Wahai Rasulullah, kami dengar dan kami taati. Dan juga yang menghancurkan mereka adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka menyelisihi perintah nabi mereka. Nabi mereka menyuruh seperti ini, mereka malah melakukan sebaliknya. Dan hati-hati ya, menyelisihi perintah Rasul Shallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah, waspadalah orang yang menyelisihi perintah dari Nabi. Ya. Kenapa? Karena mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Maka ini saatnya muhasabah diri kita. Ketika kita di sini ditimpa sebuah musibah, ya, apalagi musibah yang besar seperti pandemi seperti ini, ya, maka hendaknya kita introspeksi diri. Adakah perintah Nabi dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya yang kita langgar? Adakah larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang masih kita lakukan? Jangan-jangan musibah yang menimpa kita saat ini itu karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan mengikuti perintah Rasulullah itu baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, ya para sahabat menjalankan semua perintah beliau. Namun ketika wafat, maka perintah-perintah beliau masih terekam dengan jelas di mana? Dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Semuanya masih terekam dengan jelas dan asli dari Rasulullah SAW. Tinggal kitanya aja yang mau baca atau enggak. Tinggal kitanya aja yang mau belajar apa enggak. Tinggal kitanya aja yang mau mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW atau tidak. Nah, demikian tadabbur singkat kita tentang hadis ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini sebagai penutup kelas kita. Dengan ini Anda tutup majelis pada hari ini dan insya Allah kita akan bertemu di majelis selanjutnya, ya, di sesi selanjutnya insya Allah Ta'ala. Nanti akan dikabarkan di grup WhatsApp juga. Sebelumnya Anda mengingatkan juga bagi teman-teman peserta sekalian untuk mengisi absen dan juga latihan. Ya. Jadi insya Allah nanti akan ada latihan yang berbarengan dengan pengisian absen. Ya, insya Allah mudah ya, latihan singkat mudah saja. Nanti akan di-share di Google Classroom setelah kelas ini langsung, ya, dan juga nanti akan diinfokan oleh panitia di grup WhatsApp. Demikian majelis pada hari ini. Wassalamualaikum. Setelah ini jika ada yang mau bertanya maka dipersilahkan, Anda kembalikan kepada moderator. Nah, Jazakallah khairan pada Ustadz Fatan. Ya Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Andri Hadi Purnama. Ustadz izin bertanya, bagaimana para ulama mengecek sanad ini sahih? Karena sanad bisa juga palsu. Ustadz. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sanad itu atau hadis ya secara umum ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif.
Nah, bagaimana caranya para ulama mengecek ya kesahihan sanad dari hadis ini? Nah, ini insya Allah adalah pertanyaan yang akan dijawab besok ya, atau di sesi selanjutnya. Karena nanti akan kita sebutkan syarat-syarat hadis sahih. Ya, secara umum syarat-syarat sahih itu ada 5 ya, ada 5 syarat. Yang pertama syaratnya bersambung, kemudian juga perawinya itu adil, ya artinya agamanya baik, kemudian juga dia perawinya siqah atau kuat hafalannya, kemudian juga hadis tersebut tidak syadz, artinya tidak menyelisihi hadis yang lainnya, kemudian yang terakhir tidak ada illah atau tidak ada penyakit yang tersembunyi dalam hadis tersebut yang bisa mengurangi kesahihannya. Jadi insya Allah pembahasan yang akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Nah, Oh ya, Ustaz, aneh sendiri ingin bertanya Ustaz. boleh fadal fadal. Eh ya, kan ada hadis qudsi ya. Nah, untuk membedakan hadis qudsi dengan tidak itu seperti apa ya Ustaz? Apa tadi soalnya yang aneh pahami selama ini hadis qudsi itu apa ya? Ibarat kayak firman Allah kan, tapi bukan Al-Qur'an. Nah, sedangkan tadi hadis itu wahyu dari Allah gitu lah. Terus yang kenapa ada pengkategorian itu kayak gitu? Yang membedakan dengan hadis lain itu seperti apa? Syukron. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Nah, dalam ilmu hadis ada yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hadis qudsi ini adalah firman Allah ya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW kemudian disampaikan kepada umat. Namun bedanya adalah firman Allah SWT ini atau hadis qudsi ini dia tidak termasuk dari bagian Al-Quran. Ya, tidak termasuk dari bagian Al-Quran. Maka dia tidak mendapatkan hukum-hukum Al-Quran. Seperti misalnya ketika kita membaca hadis qudsi, maka kita tidak harus membaca ta'awudz, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya tidak perlu. Dan juga misalnya hukumnya juga tidak boleh kita baca ketika sholat. Ya misalnya kita ketika sholat setelah baca Al-Fatihah, kita nggak boleh baca hadis qudsi, karena hadis qudsi bukan Al-Quran. Atau juga diantara hukumnya misalnya kalau Al-Quran itu memiliki keutamaan khusus, di mana ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat. Ya, maka setiap hurufnya itu 10 kali lipat. Alif, lam, mim. Alif 10, lam 10, lam, mim 10. Jadi alif, lam, mim ada 30 kebaikan di sana. Adapun hadis qudsi mendapatkan pahala juga, namun tidak mendapatkan spesifik keutamaan seperti Al-Quran. Jadi yang membedakan adalah hadis qudsi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah firman Allah, namun bedanya adalah tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Nah, wallahu taala. Ya Ustadz. Terus untuk eh, membedakan hadis qudsi dengan hadis yang lain. Kalau tadi kan hadis qudsi dengan Al-Quran ya. Kalau hadis qudsi dengan hadis yang lain. Oh ya, Apakah ada kalau perbedaan? ya, kalau hadis qudsi tentu saja nanti di akhirnya ada qala Allah taala. Jadi kalau tadi hadis biasa kan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tergantung niatnya. Tapi kalau hadis qudsi nanti akan dijelaskan, dituliskan di situ qala Allah taala. Allah berfirman. Ya, misalnya qala Allah taala ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Rasulullah SAW mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu taala. Allah berfirman. Kayak gitu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ketika engkau datang ketika di hari kiamat nanti membawa seisi bumi ini berupa dosa, namun engkau datang dengan kondisi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, engkau bertauhid kepada Allah, maka aku akan datangkan kepadamu juga ampunan sebesar itu juga. Nah, ini adalah hadis qudsi, di mana di situ ada kata-kata qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Jadi itu yang membedakan qala Allahu azza wa jalla. Ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bisa difahami di sana? Ini Ya, ada lanjutan dari Andri.
untuk kita orang awam, bagaimana cara memilih harus mengikuti atau memfilter di saat banyak info di media sosial yang begitu banyak. Mungkin ini ya kayak banyak amalan-amalan kayak gitu-gitu ya, Ustaz. Mungkin. Baik. Nah, ini dia apa namanya di antara faidahnya kita belajar ilmu hadis adalah kita diajarkan untuk berpikir kritis, ya, untuk berpikir kritis dan berpikir ilmiah ketika menanggapi isu-isu dalam masalah agama. Ketika ini sekarang ini sangat kelihatan gitu ya. Ketika kita misalnya masalah kesehatan gitu ya, kita akan berpikir sangat kritis. Ya, kalau ada informasi tentang kesehatan, wah ini ada obat COVID nih, namanya misalnya ini gitu ya, pasti kita akan kritisi. Ya, ada yang orang bilang katanya obat COVID tuh susu beruang gitu ya. Nah, itu kan apa? Kita kritisi, bener nggak sih? Masa iya susu beruang gitu ya? Masa iya apa UC 1000 gitu ya? Bener nih emang gitu ya. Kita kritisi. Nah, kalau dalam masalah dunia aja kita kritis, maka apalagi di masalah hadis, masalah agama yang mana ini berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita, masalah agama kita. Maka kita harus lebih berpikir kritis lagi. Dan nanti ketika kita sambil jalan gitu ya, melihat bagaimana para ulama hadis sangat kritis dalam masalah hadis. Bahkan ada seorang perawi ketika melihat gurunya itu kencing berdiri gitu ya, maaf, atau misalnya dia menipu hewan, menipu kucing bahkan, maka dia meninggalkan hadisnya. Dia nggak mau ngambil hadis dari dia. Ya, itu saking berpikir kritisnya, saking berhati-hatinya para ulama dalam mengambil informasi. Nah, nanti kita akan belajar sambil di daurah ini kita akan diajarkan bagaimana caranya memilah dan memilih informasi-informasi yang sahih ya, yang benar, dan menolak informasi-informasi yang salah. Di antaranya yang paling mungkin ini satu poin saja yang Anda tekankan, pentingnya masalah otoritas ya dalam masalah informasi ini. Ya, karena apa? Manusia itu banyak. Susah kalau kita mengikuti semua manusia. Tapi kalau ada ahlinya, ya setiap bidang pasti punya ahlinya. Agama, ahlinya adalah para ulama. Para ustadz-ustadz, para ahli, para ulama, itulah yang menjadi rujukan kita dalam bidang agama. Maka ketika kita mencari informasi tentang agama, bagaimana cara kita melihatnya, di mana kita mencarinya? Kita mencarinya dengan bertanya kepada ustadz dan kepada para ulama. Nah, begitu juga bidang yang lainnya pasti punya punya ahli di bidang masing-masing. Contohnya di bidang kesehatan, bagaimana kita mengetahui informasi yang benar? Maka kita serahkan kepada ahlinya, kepada para ahli medis, kepada dokter-dokter, ya, kepada asosiasi-asosiasi kesehatan yang lainnya, itu yang kita rujuk pada mereka. Atau misalnya bidang yang lainnya, bidang teknik ya, atau bidang yang lain sebagainya, pokoknya kita serahkan kepada ahlinya. Nah, wallahu ta'ala. Apakah masih ada? Jika tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan karena juga cukup pas ya waktunya ya, 9:30. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya ya, yang akan jatuh di hari Kamis. Ya hari Kamis ya, di hari Kamis pada jam yang sama juga, jam 8 kita mulai, 8 WIB sampai 9:30. Sebelum kita akhiri kelas ini, adalah kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Fatan. Semoga kita mendapat keberkahan pada kesempatan malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Allah khair Ustaz. Kembali lagi pada para peserta agar segera masuk ya di Google Classroom untuk presensi dan kuis. Terima kasih.